Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah berakhirnya Orde Baru. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan. Karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Lahirnya reformasi oleh karena pemerintah Orde Baru yang sebelumnya berjalan secara otoriter dan sentralistik yang tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Gerakan reformasi diawali ketika Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Proses kejatuhan Orde Baru telah tampak ketika Indonesia mengalami dampak langsung dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia. Ketika krisis ini melanda Indonesia, nilai rupiah jatuh secara drastis, dampaknya terus menggerus di segala bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik dan sosial. Tidak sampai menempuh waktu yang lama, sejak pertengahan tahun 1997, ketika krisis moneter melanda dunia, bulan Mei tahun 1998, Orde Baru akhirnya runtuh. Krisis moneter membuka jalan bagi kita menuju terwujudnya kehidupan berdemokrasi yang sehat, yang selama ini terkukung oleh sistem kekuasaan Orde Baru yang serba menguasai semua sisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses menuju reformasi telah dimulai ketika wacana penentangan politik secara terbuka kepada Orde Baru mulai muncul. Penentangan ini terus digulirkan oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat. Mereka menuntut pelaksanaan proses demokratisasi yang sehat dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. KKN. Yang muncul dampak tidak diimbanginya pembangunan fisik dengan pembangunan mental, karakter building, terhadap para pelaksana pemerintahan, birokrat, aparat keamanan maupun pelaku ekonomi, pengusaha konglomerat. Mereka juga menuntut terwujudnya rule of law, good governance serta berjalannya pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, bagi mereka reformasi merupakan sebuah era dan suasana yang senantiasa terus diperjuangkan dan dipelihara. Jadi bukan hanya sebuah momentum, namun sebuah proses yang harus senantiasa dipupuk. Faktor penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru memang terdiri dari banyak hal. Salah satunya ialah sikap ketidakadilan dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi. Selama 32 tahun, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto pada masa pemerintahan Orde Baru. Namun pelaksanaan pemerintahan Orde Baru semakin lama tidak konsekuen dan konsisten dengan tekad awal pembentukannya. Pada tahun 1966, pemerintahan Orde Baru sudah terbentuk dengan tekad awal yakni secara konsekuen dan murni melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Setelah pemerintahan dikendalikan dan kekuasaannya dipegang oleh Orde Baru, disinilah timbul harapan untuk mempertahankan kekuasaannya secara terus-menerus, status quo. Hal ini tentunya menyebabkan hal-hal negatif seperti tekad awal Orde Baru yang menjadi semakin jauh. Pada akhirnya banyak sekali kejadian penyelewengan. Pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dalam UUD 1945 dan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Rekayasa penyimpangan dan penyelewengan tersebut ialah untuk menjaga kepentingan penguasa sehingga meskipun rakyat dirugikan tetapi tetap dianggap benar dan sah. Di bawah ini terdapat beberapa faktor penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru yaitu meliputi 1. Krisis moneter. Di beberapa negara yang ditimpa krisis moneter, hanya satu negara yang terlemah dalam menangani krisis tersebut yakni negara Indonesia.
2. Krisis ekonomi. Semakin rendahnya daya beli masyarakat karena tingginya tingkat pengangguran di negara tersebut. 3. Krisis politik. Perkembangan dalam krisis politik yang melanda tidak dapat diatasi oleh pemerintah di kala itu. 4. Krisis sosial. Para mahasiswa banyak melakukan kekacauan di mana-mana yang menyebabkan terjadinya kerusuhan saat itu. 5. Krisis hukum. Pada masa Orde Baru terdapat sistem peradilan yang tidak dapat disebut barometer untuk membuat pemerintahan yang pantas. Untuk itu di kala itu hukum yang tersedia tidak dipercayai oleh masyarakat. Krisis moneter, politik, hukum dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli tahun 1997. Merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp 2.500 terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund (IMF). Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober tahun 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Upaya pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi Rp 4.000 pada Oktober terus melemah menjadi sekitar Rp 17.000 pada bulan Januari tahun 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta. Bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, PHK, secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari tahun 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent, nota kesepakatan, antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michele Camdesius. Namun, kemudian Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya membawa Indonesia pada sistem ekonomi liberal. Situasi tarik-menarik antara pemerintah dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi semakin memburuk. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei tahun 1997, Golkar memperoleh suara 74,5%, PPP 22,4%, dan PDI 3%. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut, perhatian tercurah pada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret tahun 1998. Sidang umum MPR ini akan memilih presiden dan wakil presiden. Sidang umum tersebut kemudian menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ketujuh kalinya dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden RI, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998.
Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus, seperti ITB, UI dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia melibatkan pula para staf akademis maupun pimpinan universitas. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di berbagai kota, yaitu tuntutan penurunan harga sembako, 9 bahan pokok, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme, KKN, serta suksesi kepemimpinan nasional. Aksi-aksi mahasiswa yang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah menyebabkan para mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Maraknya aksi-aksi mahasiswa yang sering berlanjut menjadi bentrokan dengan aparat keamanan membuat Menhankam, Pangap, Jenderal Wiranto, mencoba meredamnya dengan menawarkan dialog. Dari dialog tersebut diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat kembali terbuka. Namun mahasiswa menganggap bahwa dialog dengan pemerintah tidak efektif karena tuntutan pokok mereka adalah reformasi politik dan ekonomi pengunduran diri Presiden Soeharto. Menurut mahasiswa, mitra dialog yang paling efektif adalah lembaga kepresidenan dan MPR. Di tengah maraknya aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, pada tanggal 4 Mei tahun 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kebijakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu. Sehingga naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik semakin memicu gerakan massa. Karena kebijakan tersebut berdampak pula pada naiknya biaya angkutan dan barang kebutuhan lainnya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.